Oke, balik lagi sama gua Dana di sini. Gua mau ngobrol-ngobrol lagi nih. Ya. Mau ngobrol sama temen yang baru gua kenal hari ini. Kita baru kenalan ya, kenalan dulu. Kenal lagi, Rizkon. Siapa nama lu? Rizkon. Rizkon. Dekatan Kon. Oh iya oke. Ya kalau lu kurang nyaman lu siniin lah. Sip. Ya Kon, menarik sih. Ya menarik sih. menarik sih. Apa yang menarik sih? Apa yang menarik? Karena sedikit perbincangan sama lu tadi tuh mengingatkan gua pada masa-masa gua ini membuat skripsi. Kan kita ngomongin filsafat kan tadi kan. Waduh berat tuh. Berat banget. Ini baru sekali nih di tempat gua, di podcast gua kita ngomongin filsafat anjing. tapi maksud gua latar belakang dulu lah. Kita ngomongin lo dulu. Lu kuliah di mana dulu? Gue kuliah dulu di UNAS. UNAS, Universitas Panas. UNAS jurusan Kebetulan hubungan internasional. hubungan internasional ya. Hubungannya jangan terlalu kencang dong. Internasional ya. Tapi UNAS. Nah, tapi lu UNAS berapa tahun lu kuliah? Waduh, berat itu. Berat. Ya gue 5,5 dulu coy. Sama lah kita. Ya berapa? 5,5 juga? Enggak. Ya turun, naik dikit lah. 6 tahun. Lama ya, Bu. Lama Saya ya, betah, Pak. Enggak sampai deo kan? Enggak lah. Iya. Nah, gue tertarik. Tadi kita tuh ngomongin soal filsafat. Ya, filsafat postmodern. Postmodern enggak sih itu jatuhnya? Harusnya sih post-truth ya. Poststruktural. Iya. Post-truth. Jadi kalau di filsafat tuh ada strukturalis, ada Modernisme modernisme, kan pertama. Strukturalis, terus juga terus ada post materialis kan yang awal banget itu kan. Berat banget aja. Makanya gue jadi mikir berat banget ini obrolan kita. apa Tapi menarik sih. Ya, Tapi oke, kita ngomongin filsafat poststrukturalis bahwa sebenarnya apa sih filsafat poststrukturalis sebenarnya? apa ya? Dari yang lo pahami aja gitu. Ya. Jadi poststrukturalis itu kan kita membicarakan bagaimana suatu rangkaian masyarakat itu mempunyai masing-masing struktur tertentu. Nah, di situ itu kan kalau kita lihat tokoh-tokohnya ya, misalnya kayak Althusser, terus Foucault, sampai Gilles Deleuze dan Felix Guattari, itu kan kita ngelihat bahwa struktur-struktur itu sebenarnya juga mempunyai hal lain gitu loh. Hal-hal lain kan sebenarnya poststrukturalis adalah kritik terhadap filsafat strukturalis kan. Iya. Nah, filsafat strukturalis itu sendiri apa? Nah, itu strukturalis tadi itu sebenarnya kan kita membicarakan mengenai masing-masing struktur di suatu masyarakat tadi, bagaimana struktur-struktur tadi itu saling berhubungan satu dengan yang lain. Nah, itu sebenarnya apa ya? Gua lebih ngelihatnya gini. Apakah struktur-struktur tadi itu dilihat hanya sebagai hal yang valid di luarnya, atau sebenarnya dia masih punya banyak irisan-irisan yang harus dibuka gitu loh. Strukturalis tuh gampangannya kan sebenarnya ada kayak semacam structure dalam society yang akhirnya membentuk gitu ya. Iya kan ya, gampangannya gitu. Gampangnya gitu. Nah, poststrukturalis ini bahwa sebenarnya kan lawannya struktur tuh agent kalau nggak salah ya. Iya, lawannya struktur pasti agent. Iya kan, maksudnya agent itu adalah orang kan. Jadi kalau filsafat strukturalis bilang bahwa kalau nggak salah ya, gue nggak tahu nih, gue lupa soalnya. Kenapa yang itu? Gue lupa kalau strukturalis tuh bilang bahwa agent itu nggak punya kekuatan akhirnya, ya kan? Iya. Yang punya yang bisa membentuk itu pasti struktur. Struktur. Gitu. Struktur apakah itu contoh struktur tuh kayak apa ya misalnya? Contoh struktur itu misalnya sistem suatu masyarakat. Sistem suatu masyarakat misalnya sistem sosial di suatu masyarakat itu dia mempunyai. Ya biasanya kita akan ngomong tentang kelas ya di situ, kelas-kelas tertentu, ruling class dan misalnya masyarakat yang diperintah dan lain-lain gitu. Maklum ya guys, kalau ngomong sama anak filsafat gini, bukan anak filsafat juga. Kalau ngomongin filsafat tuh rada-rada ngablu nggak jelas gitu. mungkin harus dibikin lebih edgy bukan? Edgy. Gimana kalau dibikin jadi edgy kayak gimana? Nah itu pertanyaannya. Aduh, emang susah sih ngomongin ini. Nah, oke lah kita lanjut bahwa struktur itu kayak gitu. Nah, poststrukturalis tuh bilang bahwa akhirnya nggak melulu bahwa struktur itu yang membentuk gitu kan ya, kalau nggak salah ya. Kayak gimana ya? Sebenarnya, ya, sebenarnya kan kalau kita lihat ngomong tentang strukturalis tadi kan terlihat seolah-olah alami ya. Nah, itu
dalam post-truth dia mengkritik bagaimana struktur itu sebenarnya terbentuk, diciptakan. Diciptakan. Oleh power tadi gitu loh. Oleh power. Contohnya seperti? Ya itu seperti Bapak tadi. Seperti contoh salah satu, ya itu kan post-strukturalis. Misalnya kayak Althusser bilang bahwa struktur itu dibentuk oleh kekuatan negara. Yang disebut dua itu ISA dan RSA. Kayaknya Bapak udah paham deh. ISA dan RSA. ISA itu apa? Ya Anda kan narasumber saya. Oh gitu ya? Iya. Bisa nggak kebalik? Jangan. Kalau ISA itu adalah ideologi of state apparatus. Ideologi state apparatus. Kalau RSA repressive state apparatus. Nah, bedanya adalah ISA itu apa, RSA itu apa? Si anjir, gue kayak nanya di kuis kuliah. Apakah itu ISA? Apakah ISA itu adalah. ISA adalah gitu. Nulis Ya, ISA berapa adalah. halaman polio gitu. ISA adalah ideologi of state apparatus. Jadi dia ngomong tentang bagaimana negara sebagai suatu aktor yang punya kekuatan itu bisa mempengaruhi hal-hal yang bersifat soft, yang lembut apa bahasanya itu? Ringan. Yang ringan. Gimana ya? Kita juga bisa bingung ya kan membahasakan filsafat itu. Jadi ya kita kan mungkin lebih ke contohnya sekolah. Contohnya sekolah. Nah kayaknya Bapak ya harus bisa. Ya intinya kalau ISA itu adalah ideologi state apparatus. Iya, state apparatus atau apa ya? State apparatus tuh kalau bahasa Indonesianya apa gampang? Aparatus negara atau alat negara kali ya, gampang. Alat negara untuk mempengaruhi ideologi masyarakat gitu. Ya. Atau cara pandang masyarakat gitu kan. Iya, cara pandang masyarakat. Dan memang banyak ya bagian-bagian dari misalnya kayak tadi sekolah. Terus ya institusi keagamaan juga ya salah satu. Keagamaan misalnya. Atau institusi-institusi di masyarakat juga kayaknya. Iya, sama sih. Kayak misalnya ada beberapa ISA-ISA-nya LSM juga termasuk beberapa LSM yang ISA kan ya? Ada, pasti. Ada kan yang bagian dari sebenarnya bagian dari aparatus negara. Aparatus tuh apa sih bahasa Indonesianya susah banget. Apa ya? Itu juga susah. Kayak alat negara untuk akhirnya mengontrol gitu ya, mengontrol masyarakat lewat ideologi. Nah, lawannya ideologinya mereka tentunya ideologinya negara gitu. Contoh gampangnya adalah misalnya zaman Soeharto gitu mungkin paling gampang. Bukan zaman Orba. Zaman Orde Baru gitu. Zaman Orde Baru yang soal itu skripsi gua sih sebenarnya. Ya, berarti kan skripsi saya soal gimana akhirnya negara memanfaatkan pendidikan melalui yang gue tanamkan itu kayak P4 zaman dulu bahwa menanamkan ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila versi Orde Baru ya. Versi Orde Baru. Bukan versi siapa versi Orde Baru ditanamkan lewat pendidikan melalui P4. Itu contohnya ISA. Kalau RSA represif. Kata kuncinya represif. Jadi pakai kekuatan represif. Nah, ya kayak penjara. Pengadilan itu kan pasti menggunakan instrumen-instrumen yang bersifat yang force ya, yang menakutkan membuat orang mempunyai ketakutan dan memang ini lebih hard ya daripada ISA. Kalau ISA kan membuat orang itu secara tidak sadar. Iya, secara tidak sadar. Betul, kuncinya tidak sadar. Kalau ISA itu tidak sadar kita mesti paham ideologi Pancasila versi Orde Baru gitu misalnya kan. Nah, kalau RSA tadi dia mengontrol society tadi atau individu-individu yang tergabung dari society itu dengan force atau ketakutan melalui tindakan-tindakan represif gitu kan. Ya, mungkin bukan lebih tindakan represif tapi bisa juga diartikan kayak ya pengadilan, hukuman dan lain-lain. Walaupun itu kan sekelindas tidak terjadi represif benar-benar seperti pemukulan atau apa, tapi dengan hukuman dan lain-lain. Iya. Nah, akhirnya ISA RSA itu juga punya kritik ya. Ya itu budaya di filsafat ya. Kalau ada satu pemikiran ide pasti ada kritik gitu kan. Nah, kenapa itu ya kritik? Karena biar keren aja. Anjir serius banget. Ya lu kalau di tongkrongan kayak temen lu mengungkapkan kayak ini contohnya ya. Contohnya orang berfilsafat tuh kadang-kadang kayak omongan di tongkrongan aja. Kayak misalnya gue bilang, menurut gue ini keren deh. Enggak lah, menurut gue enggak keren. Menurut gue lebih keren ini gitu kan ya. Kayaknya gitu ya. Mungkin ya, tapi pernah pengalaman gue dulu punya teman, jadi dia ngomong tentang filsafat Jawa yang menikmati malam. Yang menikmati malam, gimana ceritanya? Gak tahu tuh, jadi dia berfilsafat tentang malam. Gue lupa dah apa yang dia omongin, tapi dari itu semuanya sepakat sama dia. Kok bisa? Ya karena gak tahu ini orang. Gak jelas itu emang anak-anak filsafat kadang-kadang gak jelas aja. Makanya guys, jangan mendalami filsafat.
Jauh dari agama. Saya udah keluar dari filsafat itu. Mending ke korporat. Jelas ada duitnya. Ya, tapi menurut gue menarik. Akhirnya teorinya si siapa? Louis Althusser yang menarik dari Althusser ini, dia matinya bunuh diri ya kalau nggak salah. Iya. Gue lupa deh. Dia matinya bunuh diri terus bunuh itu. Tahu gue yang bunuh diri itu Polantas. Polantas. Polisi lalu lintas. Kenapa? Polanza. Nicholas Polanza. Nicholas Polanza. Siapa tuh gue juga nggak tahu. Ya yang jelas bukan orang Indonesia, Pak. Ya iyalah. Namanya aja kayak gitu. Terus akhirnya memunculkan satu kritik yang dikritik oleh banyak. Salah satu contohnya yang paling terkenal ya, Michel Foucault. Foucault. Yang rambutnya bagus itu ya. Botak, Pak. Yang gay itu. Gak tahu, lo cari aja kalau misalnya pernah tahu tokoh namanya Michael Foucault. Poststrukturalis, dia juga tokoh postmodernisme ya. Iya, dia maruk sih kayaknya. Maruk. Apa aja emang anak-anak postmo tuh biasanya maruk. Apa aja diomongin biasanya? Ya apa aja gitu. Apa aja jadi keren menurut mereka. Termasuk kalau dia mau pakai ya celana dalam mungkin. Terus tapi Foucault bilang apa soal kritiknya terhadap hal ini? Dia ngeritiknya gini, di problemnya di power ya sendiri. Dan dia lebih ke buku yang terkenal itu ya Power and Knowledge tadi. Bagaimana power itu juga bisa mempengaruhi suatu pengetahuan seseorang. Nah, itu baik buruk dan ininya. Nah, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Althusser ini, dia cenderung ke satu narasi. Tapi Foucault ini justru melihatnya itu lebih abu-abu dan netral. Kalau Althusser tuh tegas gitu kan, tegas bahwa bilang ini ada negara manfaatin ideologi state aparatus gitu. Tapi Foucault bilang enggak juga loh gitu kan. Enggak juga. Yang dia lihat malah itu lebih lebih cair ya. Lebih cair. Contohnya kayak gimana misalnya? Contohnya salah satu gini, yang dia bilang atau ide yang dia keluarkan. Dia sebenarnya menggunakan konsep misalnya konsep penjara ya. Bagaimana di penjara itu tidak hanya melakukan ketakutan secara strict gitu loh, tapi dia juga memberikan ketakutannya itu lewat satu hal yang tidak pasti. Misalnya kan gue dulu pernah diterangin gini. Jadi ada satu orang di narapidana itu dia ingin merencanakan kabur dari penjara tadi. Nah, di penjara itu dibentuk satu menara yang dikelilinginya penjara. Nah, menara tadi itu pada saat narapidana itu kabur dan dia ditangkap lagi, dimasukkan ke sel, di malam hari orang yang ini akan melakukan penyiksaan, pemukulan. Nah, dan beberapa kali dilakukan itu hingga pada satu saat di menara itu tidak ada orang, si napi ini nggak berani untuk kabur. Mungkin bukan dibilang lebih cair ya, tapi lebih ke arah bagaimana penjelasan power itu tidak terlalu konstan dalam benar. Jadi maksudnya Foucault tuh bahwa sebenarnya awalnya nih si menara ini diisi sama petugas gitu kan. Tapi si narapidana ini bisa kabur dan akhirnya kabur digebukin gitu kan. Abis kabur digebukin, dia kabur lagi, coba digebukin lagi sampai pada satu titik walaupun menara itu nggak dijaga, dia juga udah nggak berani karena ketakutan terhadap siksaan itu gitu. Jadi maksudnya Foucault bahwa sebenarnya ketakutan negara tuh bisa kita ibaratkan menara itu bisa kita ibaratkan sebagai ini kali ya, sebagai kayak kekuatan gitu. Iya nggak sih? Iya, kekuatan yang akhirnya membentuk kita dan akhirnya buat takut sama kekuatan itu sampai akhirnya kekuatan itu nggak ada pun kita tetap takut gitu. Iya. Itu sama kayak itu dong. Sama kayak narasi yang ada sekarang. Waduh. Yang suka ada di bulan September. Tahu gitu kan? Ya? Tahu kan? Hantu-hantu itu loh. Hantu mana ya? Hantu-hantu itu loh. Hantu-hantu yang mana? Tidak jelas. Anda tahu maksud saya? Iya kan, tahu kan? Ini kayak gitu ya. Padahal udah kagak ada. Kagak ada, masih aja diomongin soalnya ketakutan gitu ya. Iya, aneh juga ya. Iya, kayak gitu ya. Anjir, ngomongin filsafat nggak jelas banget anjir. Terus apa lagi? Justru kita ngomongin yang nggak jelas. Ini baru sekali di podcast gue kayak gini gak jelas nih di bawah nih sama dia nih, anjir anak HI lu padahal lu. Kenapa sih lu bisa suka kayak gitu? Gue pertanyaan deh. Pertanyaannya. Kenapa lu bisa tertarik dengan hal-hal kayak gitu? Padahal lu kan jurusan HI ya. Jarang ya. Maksudnya gue kan kuliah di UI, jarang anak HI UI
ya gue nggak mengeneralisir semua yang akhirnya suka sama filsafat sih. Kenapa lu akhirnya bisa terjun ke dunia filsafat gitu, bisa suka gitu? Sebenarnya ya apa ya? Mungkin salah pergaulan kali. Salah pergaulan. Iya sih, emang lu kayaknya salah pergaulan. Iya. Tapi emang dari gara-gara pergaulan lo gitu yang ngebawa akhirnya. Iya, karena gini, waktu itu kan gue punya temen kan, temen yang lumayan akrab ya. Dia banyak banget ngomong tentang filsafat ini. Dan akhirnya mau nggak mau gue akan ikut dengan obrolan mereka gitu loh. Jadi gara-gara temen lo ngomongin soal, ini temen lo anak HI juga? HI kebetulan. HI UNAS radikal sekali ternyata. Nggak ngerti Ngomonginnya filsafat anjir. Gue nggak ngerti juga, mungkin harus dicek itu. Coba disebutkan itu. Jangan-jangan ada sesuatu hantu di sana juga. Anjir. Ya, terus akhirnya dari situ lu nemuin lu harus ikut juga dalam obrolan, terus akhirnya lu baca gitu. Loh, itu kan society, Pak. Oh. Jadi secara tidak sadar, saya terpengaruh dengan mereka. Oh. Secara nggak sadar gara-gara nggak mau apa FOMO kalau bahasa anak sekarang kan, fear of missing out gitu kan, lu jadinya ikut ngebaca juga filsafat itu. Awalnya emang lu bersentuhan sama filsafat tuh di situ. Sebelumnya belum pernah. Sebelumnya belum ada gejala. Belum ada. Ya emang bener Anda salah pergaulan. Ya terus dari situ lu mulai suka tuh atau mulai tertarik atau mulai gimana? Mulai tertarik ya. Jadi juga kan ya dulu kan sebenarnya gue sangat suka ya membahas tentang negara ya. Yaitu tipikal anak HI ya. Wih, siap. Ya bahasanya itu apa? Aduh, malah gue lupa sekarang. jangan grogi Pak, jangan grogi di depan kamera. Oke. Saya grogi. terus. Nah, dulu itu kan misalnya kita bahas tentang KJ Holsti kan. Siapa itu KJ Holsti? Ya itu anaknya Pak Holsti. Ya, dia salah satu teoritis HI yang cukup terkenal ya. Siapa namanya? KJ Holsti. KJ Holsti, oke. Nah, dan waktu itu juga salah satu scholar yang gue suka itu namanya Alexander Wen. Nah, memang ini agak nyerempet. Mungkin di situ mungkin dari gejalanya kan. Mungkin ada gejala di situ karena dia bahas tentang konstruktivisme. Jadi yang salah satu hal yang dia kemukakan apa tuh? Nah, dia menentang pendapat realis ya. Karena kan dulu kan di waktu gua kuliah dulu ya, itu yang paling sering dibahas orang itu tentang Morgenthau. Harusnya Morgenthau. Oh, gua nggak tahu itu bahasa anak HI itu pasti ya. Yang bilang soal ya dia ngomong bahwa negara itu harus realis dan harus mementingkan kepentingan nasionalnya dulu. Nah, jadi kayak siapa itu ya? Jangan disebut. Ya terus. Nah, harus mementingkan kepentingan nasional. Nah, Alexander Wen ini orang yang ya ini kayak orang filsafat ya. Orang filsafat. Jadi kalau nongkrong nggak terima pendapat kalau eksis dia masuk. Dia ngomong kayak gini. The anarchy is state makes of it. The anarchy is state make of it. Ternyata dia anak narko guys. Jangan dong. Gak bercanda. Jadi Alexander Wen. Jadi dia ngomong bahwa situasi dunia internasional yang itu anarki. Jadi karena memang realis kan pasti akan berpikir dalam suatu situasi internasional itu anarki. Posisi anarki, tidak ada sistem, tidak ada keteraturan dan lain-lain. Sebenarnya anarki harus ngomong tentang anti sistem ya. Iya kan? Secara filsafat kan. Ya bukan coret-coret di tembok atau merusak anarkis, nggak kayak gitu kan? Iya sih sebenarnya. Iya, itu siapa yang bikin itu? Nggak tahu, media gua rasa sih banyak bilang wah aksi anarkis gitu kan. Iya. Padahal ideologi anarkis itu sendiri nggak kayak gitu kan sebenarnya. Ya anti sistem intinya. Tidak percaya terhadap sistem lebih tepatnya. Nah dari situ lu suka tuh, mulai tuh. Ya sama siapa? Ya sama siapa? Alexander Wen itu. Ya gue banyak ngomongin tentang Alexander Wen ya. Dan itu sebenarnya kan pada saat realis ya. Contoh nabinya itu yang Morgenthau tadi dia akan ngomong tentang realisme bahwa negara itu harus mementingkan kepentingan nasional dan sistem internasional adalah anarki. Nah, Alexander Wen langsung ngomong kayak gini, kayak gak mau kalah eksis, dia ngomong, loh, yang bikin situasi anarki ini itu kan negara. Malah justru negara sendiri sebenarnya. Iya. Situasi seperti ini gitu. Jadi siapa yang disalahin? Gak tahu. Yang disalahin ya lu lah, yang bacain. Oh iya, gue ya. Iya, kenapa gue baca ya? Kenapa lu baca kayak gitu anjir? Benar. Tapi menarik sih, dari situ lo akhirnya kenal filsafat. Nah mungkin kalau gitu gue mau nanya akhirnya. Sekarang dari kesimpulan ini,
sebenarnya lu belajar filsafat atau tahu lah ya, nggak belajar banget kan ya, tahu soal filsafat ini apa yang akhirnya yang lo dapet gitu, apa yang jadi benefit buat lo gitu. Apa yang jadi benefit? Sebenarnya kalau kita ngomong filsafat itu kan, ya kalau kata orang ya, filsafat Ya, itu apa yang lu rasain, gue nggak nanya kata orang, yang lu rasain gimana? ya, Apa rasanya malah pusing, Pak. straight to the point, pusing? Ya iyalah, ngapain lu pelajarin kalau bikin pusing? Loh, kan Saya aja udah meninggalkan hal itu sekarang. Saya juga sebenarnya. Oh gitu. Tapi seenggaknya ada nggak sih manfaatnya selain bikin lu pusing? Ya, sebenarnya manfaatnya itu ini apa? Jadi nalar kita berpikir itu bisa ke banyak hal gitu. Dan memang ini penting ya, karena memang filsafat itu kan ya istilahnya Mother of science. Ya. Mother of science. Jadi lu merasa bahwa sebenarnya filsafat itu penting juga walaupun bikin pusing. Iya. Tapi bisa enrich atau menambah nalar lo, jadi kayak nggak cuma mikir dalam satu sudut pandang gitu kan ya. Lu bisa Ya, bisa kayak mengkritik. ini, kalau kata filsafat kan, kalau ini kan filsafat mother of science dan bikin pusing. Jadi kayak Oedipus gitu. Oedipus? Maksudnya gimana? Oh, Oedipus kompleks gitu. Oh. Iya, kok jadi Itu kan kesan. filsafat lagi ya. Ya Iya, udah kita filsafat. ngomong, kita agak lebih Iya, intinya sih gue mau nutup kayak gitu sebenarnya, bahwa akhirnya ada gunanya sih belajar filsafat. Walaupun lu anak HI yang cenderung strukturalis, kayak negara tuh harusnya gini nih, hubungan antar negara kayak gini gitu kan. Tapi lu belajar filsafat dan lu akhirnya bisa menambah nambah cara lu berpikir gitu. Iya kan? Iya nggak? Iya. Lu kok kayak gak yakin gitu jawabnya? Karena kan gue asal pergaulan. Iya bener. Ya, adalah benefitnya yang penting itu. Ya ada benefit ya. Ya memang salah satunya belajar politik ya. Untuk apalagi kalau kita mahasiswa yang suka politik ya, bukan mahasiswa politik, karena banyak sekarang mahasiswa yang suka politik. Oh iya. Ya, suka politiknya aja tapi nggak suka filsafatnya gitu kan. Iya, banyak sih. Iya, itulah akhirnya mereka jadi tersesat politik. Tersesat. Asal nerima aja apa yang itu tanpa. Tapi menarik loh kemarin itu. Kalau gue lihat di Twitter itu kan, yang kemarin kan rame-rame itu juga nggak tahu apa. Itu ternyata apresiasi anak muda itu terhadap politik lumayan tinggi. Iya, pasti. Tapi ya itu tersesat balik lagi menurut gue. Oh, karena nggak salah pergaulan kayak lu. Gitu ya. Ya udahlah, tutup aja nih. Kemana-mana ngelebar kan ngomongnya. Udah segitu aja sama temen gue. Siapa nama lu? Rizkon. Lu kenal lagi kita? Ulang lagi dong. Rizkon. Anjir. Ini lawakan 1000 bulan anjir. Ya udah. Oke, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye. Bye-bye.